Ketika kita membaca atau mendengar lantunan surah Al-Fatihah, di ayat terakhirnya kita memohon, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sebuah pertanyaan besar pun muncul. Siapakah sebenarnya mereka yang dimurkai itu? Dan siapakah mereka yang sesat? Pertanyaan yang mengundang rasa penasaran dan hasrat untuk memahami lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang ilmu, para pencari kebenaran di channel Bani Muslim. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas sebuah tema yang sangat penting, sebuah tema yang terabadikan kekal di dalam kitab suci Al-Quran. Kita akan menguak berdasarkan petunjuk Al-Quran siapakah golongan yang disebut telah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai perjalanan ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang kaum yang dimurkai Allah, para ulama tafsir, berdasarkan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, merujuk kepada kaum Yahudi. Namun, penting untuk kita garis bawahi. Ini merujuk pada sikap dan perbuatan sebagian dari mereka yang melampaui batas dan menentang ajaran Allah secara terang-terangan, bukan kepada setiap individu Yahudi di setiap zaman. Al-Quran sendiri mengakui adanya segolongan ahlul kitab yang lurus dan beriman. Namun secara kolektif dan historis, ada 3 bukti nyata mengapa sebagian besar dari mereka tercatat dalam Al-Quran sebagai kaum yang mengundang murka ilahi. Mari kita kaji satu persatu. Bukti pertama, pembunuhan para nabi dan penolakan utusan. Allah bayangkan sebuah kaum yang begitu seringnya Allah utus kepada mereka, para nabi, untuk memberi petunjuk. Bani Israel adalah kaum yang paling banyak diutus nabi. Mulai dari Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Nabi Isa alaihimussalam. Namun apa yang mereka perbuat terhadap utusan-utusan mulia ini? Al-Quran dengan tegas mencatat dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Bukan hanya 1 atau 2 nabi. Sejarah mencatat betapa banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel justru diperlakukan dengan kejam, bahkan dibunuh. Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya alaihimassalam adalah contoh yang sering disebut dalam riwayat. Ini adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap amanah dan petunjuk yang Allah berikan. Membunuh utusan Allah adalah kejahatan yang luar biasa, besar, karena itu berarti memadamkan cahaya petunjuk yang Allah kirimkan untuk umat manusia. Inilah bukti pertama yang sangat jelas dari Al-Quran. Bukti kedua, pelanggaran perjanjian dan sifat sombong sejarah Bani Israel dipenuhi dengan pelanggaran terhadap janji-janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah pelanggaran hari Sabat, Sabtu. Allah telah memerintahkan mereka untuk mengkhususkan hari Sabtu untuk beribadah dan tidak melakukan pekerjaan duniawi. Namun, sebagian dari mereka dengan licik dan penuh tipu daya melanggar perintah ini. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-A'raf yang puncaknya Allah berfirman kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." QS Al-A'raf 166. Selain itu, kesombongan adalah sifat buruk yang mendominasi sebagian dari mereka. Mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, kaum yang istimewa, sehingga mereka memandang rendah bangsa lain dan bahkan menolak kebenaran jika datang dari luar lingkaran mereka. Mereka juga menyembah patung anak sapi buatan Samiri, padahal baru saja diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun melalui mukjizat terbelahnya lautan. Sikap pembangkang, pelanggaran janji yang berulang-ulang, serta kesombongan. Inilah bukti kedua mengapa mereka termasuk kaum yang dimurkai Allah. Bukti ketiga, menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka mengetahuinya. Inilah salah satu poin paling krusial. Kaum Yahudi, terutama para pendeta dan cendekiawan mereka, memiliki pengetahuan dari kitab-kitab suci mereka, Taurat dan Zabur, tentang akan datangnya seorang nabi terakhir. Ciri-cirinya, tempat kemunculannya,
Bahkan sebagian detail ajarannya telah mereka ketahui. Namun apa yang terjadi ketika Nabi yang ditunggu-tunggu itu benar-benar datang? Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan Al-Quran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan memiliki semua ciri yang mereka kenal, sebagian besar dari mereka justru menolaknya dengan keras. Mengapa? Al-Quran menjelaskannya dalam surah Al-Baqarah ayat 89, dan setelah sampai kepada mereka, kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Mereka ingkar bukan karena tidak tahu, tetapi justru karena mereka tahu. Penolakan ini didasari oleh kesombongan ras, karena Nabi terakhir itu ternyata tidak datang dari kalangan Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ditambah lagi faktor iri, dengki, dan ketakutan kehilangan status sosial dan keagamaan yang selama ini mereka nikmati. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Qais Al-Baqarah 146. Namun, pengetahuan ini tidak membawa mereka pada keimanan, melainkan pada penolakan. Inilah dosa besar yang mengundang murka Allah. Saudaraku kaum beriman, dari bukti-bukti yang telah kita bahas, kisah Bani Israel dalam Al-Quran bukanlah sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi seluruh umat manusia agar kita senantiasa waspada dan menjaga diri dari sifat-sifat dan perbuatan yang dapat mengundang celaka. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah pembahasan kita kali ini di Bani Muslim. Semoga apa yang disampaikan dapat memperluas wawasan keislaman dan mengokohkan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa untuk subscribe channel Bani Muslim agar tidak ketinggalan video-video edukasi Islami lainnya. Silakan sukai video ini jika bermanfaat dan bagikan kepada teman serta keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.